PD, Ketua Dewan Perwakilan Daerah, Bapak Lanyala, mengatakan, Mas Denny, ini MK akan memutuskan sistem proporsional tertutup. Nah, waktu itu Lanyala juga punya informasi, cuman saya tidak tweet, begitu loh. Jadi beliau mengatakan ini MK akan memutuskan sistem proporsional tertutup, dan karenanya nanti pemilunya ditunda 3 bulan sekian lama supaya KPU-nya punya waktu persiapan akibat perubahan itu. Untuk saat ini Barreskrim sedang mendalami kembali kasus tersebut karena kembali lagi bahwa penyidik akan bekerja dengan sangat hati-hati dengan melibatkan semua ahli yang berhubungan dengan kasus tersebut supaya berimbang informasi yang ada dan mendapatkan kejelasan sejelas-jelasnya tentang peristiwa pidana ataupun bukan pidana yang terjadi. Maka dari itu mohon bersabar, nanti kita update kembali setelah. Motiar Denny Indrayana ketar-ketir kasus berita bohongnya naik ke penyidikan. Direktorat Tindak Pidana Siber Barreskrim Polri telah menaikkan status penyidikan kasus Denny Indrayana, yakni dalam kasus dugaan tindak pidana ujaran kebencian, informasi bohong, penghinaan terhadap penguasa serta pembocoran rahasia negara. Kabiro Penerangan dan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadan, telah membenarkan kasus Denny telah naik ke tahap penyidikan. Kasus sudah tahap penyidikan, demikian kata Ramadan saat dihubungi wartawan. Laporan ini adalah buntut dari pernyataan Denny soal informasi penting terkait gugatan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang sistem pemilu proporsional terbuka di MK. Denny mengatakan bahwa MK akan mengabulkan sistem pemilu kembali kepada proporsional tertutup alias coblos partai. Padahal faktanya 15 Juni lalu, Mahkamah Konstitusi telah menolak gugatan soal sistem pelaksanaan pemilu 2024. Dengan keputusan ini, maka pelaksanaannya telah dilakukan secara terbuka. Putusan itu tertuang dalam putusan Mahkamah Konstitusi bernomor 114/PU/19/2022 yang dibacakan pada Kamis 15 Juni. Amar putusan mengadili dalam provisi, menolak permohonan provisi para pemohon dalam pokok permohonan, menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Demikian kata Ketua MK Anwar Usman saat membacakan putusan pada Kamis 15 Juni 2023. Anwar melanjutkan ada satu hakim yang memiliki pendapat berbeda atau dissenting opinion dalam putusan itu, yakni Hakim MK Arief Hidayat. Menanggapi hal itu, Menko Polhukam Mahfud MD pun meminta kepolisian segera memeriksa Denny Indrayana yang mengaku mendapatkan informasi A1 itu. Info dari Denny ini menjadi presiden buruk bisa dikategorikan pembocoran rahasia negara. Polisi harus selidiki info A1 yang katanya menjadi sumber Denny agar tidak spekulasi yang mengandung fitnah, demikian kata Mahfud. Mahfud juga mengingatkan putusan MK. Ia menekankan bahwa putusan MK merupakan rahasia ketat sebelum dibacakan. Putusan MK itu menjadi rahasia ketat sebelum dibacakan, tetapi harus terbuka luas setelah diputuskan dengan pengetukan palu vonis di sidang resmi dan terbuka, demikian kata Mahfud. Tetapi Denny Indrayana berdalih tidak ada pembocoran rahasia negara. Dia mengatakan rahasia putusan MK ada di MK, sedangkan informasi yang ia dapatkan bukan dari lingkungan MK, pun bukan dari Hakim Konstitusi atau elemen-elemen lain di MK, tapi dari teman yang dianggap sangat dekat. Biasanya seperti bagi kebanyakan oposisi yang dikasuskan karena menebar berita bohong, pasti akan ngedumel setelah di meja hijaukan bahwa hukum diskriminatif. Mereka kebanyakan menuduh kebebasan berbicara dibungkam. Hukum di Indonesia diskriminatif, tajam kepada oposisi tumpul ke koalisi. Padahal faktanya amar putusan MK telah menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya, baik Pilpres, pemilihan anggota DPR dan DPRD 2024, tetap menggunakan sistem proporsional terbuka, bukan tertutup seperti yang disebutkan oleh Denny, yang katanya mendapatkan info A1 dari seseorang, dan kalau boleh berasumsi, bisa jadi bocoran itu bisa jadi berasal dari para pembenci pemerintah. Mungkin bisa jadi Rocky Gerung, mungkin bisa jadi dari Rizal Ramli, atau mungkin bisa jadi dari Said Didu, atau bisa jadi itu adalah asumsi dari dirinya sendiri yang sengaja ingin menggiring opini publik untuk memberikan rasa tidak percaya terhadap pemerintah, lebih khususnya kepada Presiden Jokowi. Tak main-main memang bermanuvernya mendukung Anies Baswedan ini, seorang yang katanya profesor ahli tata negara, apalagi dia adalah mantan Wamenkumham, telah menimbulkan kegaduhan di publik dengan segala fitnahan yang terstruktur, sistematif dan masif.
untuk mengurus kepercayaan masyarakat terhadap institusi MK dan kepala negara sebagai lembaga tertinggi. Denny Indrayana ini terbukti telah menebar berita bohong alias hoax terkait pengujian Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017. Dan pendukung Anies ini harusnya bisa menerima konsekuensi hukum, bukan teriak-teriak hukum tajam ke oposisi. Apa yang disampaikan di publik harus bisa dipertanggungjawabkan karena publik sudah dibuat heboh dengan segala pernyataan yang diklaim A1 itu, padahal kebelakangannya adalah kebacotan itu sama sekali tidak terbukti. Kita semua pahamlah dan ini sangat senewet dengan MK dan Jokowi. Coba kita nurut ke belakang. Denny menjadi tim kuasa hukum Prabowo Subianto Sandiaga Uno yang telah menggugat hasil Pilpres 2019 dan gugatannya kalah di persidangan karena tidak cukup bukti dan terkesan mengada-ada. Kemudian Denny Indrayana ini juga pernah gagal di Pilgub Kalsel 2020 yang kala itu berpasangan dengan Di Feradi, tidak merasa puas dengan hasil pemungutan suara lalu melakukan gugatan ke MK. Tapi gugatannya pun ditolak oleh MK. Dari saat ini Denny gabung ke Demokrat untuk maju jadi Bacalek DPR RI Dapil Kalsel 2 di pemilu 2024. Strategi yang digunakan ataupun tidak mau harus melakukan pencitraan agar bisa menjadi sorotan publik, tetapi sayangnya caranya dengan menebar berita bohong, menebar berita fitnah kepada MK dan Jokowi. Keblinger ya. Mana bisa sih mendapatkan simpati dari rakyat dengan cara seperti ini? Namanya menjadi trending, disebut banyak orang tetapi dari sisi negatif. Sama halnya dengan para pendukung Anies yang lain yang selalu menyalahkan para lembaga survei karena katanya Anies trending di Google Trend. Ya sih, nama memang sedang trending di Google Trend tetapi dari sisi negatif. Semua orang dan media pencarian di Google ngomongin soal Anies Baswedan. Anies dianggap bapak politik identitas, Anies dianggap mantan gubernur tak becus dan lain sebagainya. Di sini artinya nama Anies Baswedan trending tetapi dari sisi negatif. Ya jelaslah, trending di pencarian Google dari sisi negatif. Strategi Denny Indrayana ini hampir sama dengan Anies Baswedan, yaitu 11-12. Menebar fitnah, katanya jalan non berbayar yang dibangun di era SBY masih lebih panjang daripada era Jokowi. Ternyata setelah dibantah oleh BPS, dianggap telah salah baca datanya, lalu bempernya menyalahkan media online kata data lagi. Mengatakan kemiskinan diperparah saat ini ada wilayah DKI, lalu menyalahkan pemerintah, padahal dirinya sendiri menjabat 5 tahun di DKI, tidak berbuat apa-apa. Selama dirinya menjabat, selain menghabiskan anggaran yang tidak pro rakyat miskin, angka tingkat kemiskinan di Jakarta bukan malah turun, tetapi naik signifikan. Turun. Demikian artikel ini ditulis oleh Suparmin. Terima kasih.